Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah berantusias untuk mengikuti konseling kelompok kali ini. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya? Apakah baik atau kurang baik? Baik ya, jadi sehat ya, alhamdulillah. Nah, mungkin sebelumnya kita berkenalan dulu aja ya, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini nama saya Fairuza Putri. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok dalam proses konseling kali ini. Nah, mungkin di sini perkenalan dulu aja mungkin dari masnya. Bisa menyebutkan nama sama kelasnya. Perkenalkan, nama saya Valen Andara Banyanti Pratama dari kelas 7B. Nama panggilannya Valen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakudin, biasa dipanggil Alfa, kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Eska Fiona Septia Putri, dipanggil Vio, dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Azhar Putri, dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Tiara Mardani, biasa dipanggil ini ya, dari kelas 8A. Berarti ini kelas 8 semua ya. Baik. Mungkin kita akan melakukan ice breathing dulu aja ya biar nggak tegang gitu ya. Mungkin bisa berdiri. Nah, ini kita punya data ini. Marina menari di atas menara. Kita harus bertahan dulu. Ya mungkin bisa kita coba ya. Marina, kalian juga ikut ngomong. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara Marina menari di atas. Sekarang kalian gerak saya menari. Menara Marina di atas. Menara menari di atas menara. Marina di atas menara menari. Gimana? Udah relax atau masih tegang? Relax ya. Kamu bisa duduk kembali. Nah, selanjutnya di sini apakah sudah ada kalau konseling kelompok itu apa sih? Belum ada ya. Jadi saya jelaskan ya. Jadi konseling kelompok itu di sini kita akan mendiskusikan masalah kalian di sana. Nanti dari teman kalian bisa memberikan kayak saran atau kayak saran untuk menyelesaikan masalah kalian. Jadi masalah kalian nanti diselesaikan bersama-sama dengan kelompok. Nah, kemudian tujuan saya mengadakan konseling kelompok ini agar sesuai dengan tema yang akan menggunakan pikiran negatif kalian. Nah, tujuannya itu agar kalian itu bisa menggunakan pikiran negatif kalian. Jadi kalian itu tidak berpikiran negatif dan kayak harus berpikiran positif terus gitu. Nah, apakah ada yang bertanya lagi atau sudah paham mengenai konseling kelompok? Sudah ya. Baik. Mungkin selanjutnya saya akan itu ya, kalian memilih tipe kelompoknya. Di sini ada tipe kelompok tertutup dan terbuka. Nah, di dalam masing-masing kelompok tipe tersebut ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kelompok terbuka, ini kan awalnya anggotanya ada 5. Nah, kelebihannya itu kalian kalau misalnya masalah dari salah satu kelompok anggota kelompok sudah selesai, kalian bisa meninggalkan kelompok tersebut. Tapi untuk kekurangannya yang mungkin tadi di pertengahan proses konseling kalian nanti bakalan ada anggota yang masuk lagi. Nah, untuk kelemahannya tadi mungkin kalian nanti akan kayak beradaptasi ulang, kemudian kayak kalian akan menceritakan masalah kalian lagi atau teman kalian yang menjadi utama. Nah, kalau tipe tertutup itu dari awal sampai akhir itu anggotanya akan tetap 5 orang ini. Nah, tapi kekurangannya kalau misalnya masalah dari Nia ya udah selesai,
dia nggak bisa meninggalkan kelompok tersebut. Jadi harus menunggu semua temannya permasalahannya selesai dibahas gitu. Nah, untuk mungkin dari Mas Valen memilih tipe yang kelompok yang tutup atau yang terbuka. Jadi Mas Valen menjawab itu. Kalau Mas Rafa itu juga. Baik, berarti di sini kalian memilih tipe kelompok yang tertutup ya. Nah, untuk frekuensi pertemuannya biasanya itu ada 1 minggu itu 2 kali. Nah, kalian memilih berapa kali dalam 1 minggu? Itu dari 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali juga. 2 kali juga. Kali. Jadi Darmo ini memilih frekuensi pertemuannya 2 kali dalam 1 minggu ya. Nah, untuk harinya kalian memilih hari apa? Mungkin dari Mas Rafa. Rabu sama Sabtu. Selasa sama Sabtu. Selasa sama Sabtu. Selasa sama Sabtu. Nah, di sini kan ada 2 itu ya, berbeda. Mas Rafa tadi memilih hari Rabu dan Sabtu. Kemudian teman-teman lainnya memilih hari Selasa dan Sabtu. Nah, alasan Mas Rafa memilih Rabu dan Sabtu, apakah waktu hari Selasa dan Sabtu gimana? Nggak bisa. Dan bisanya gimana? Ada ekstra atau ada apa? Ada kegiatan. Nah, ini gimana teman-teman? Kan namanya kan ada yang nggak bisa dari Selasanya karena ada kegiatan. Gimana mungkin kalau ya tentukan aja, mungkin bisa diganti hari Selasa, hari Rabu karena Selasanya belumnya ada yang nggak bisa karena ada kegiatan. Atau mungkin yang lainnya yang milih hari Selasa Rabu, Selasa Sabtu, Rabunya nggak bisa, ada kegiatan atau tidak ada kegiatan. Sekarang ada kegiatan apa? Kalau masalahnya alasannya memilih hari Selasa Sabtu apa? Hari Selasanya berapa? Berarti Rabunya ada kegiatan. Kalau Mbaknya? Berarti bisa ya. Berarti juga. Berarti bisa juga kegiatannya. Nah, ini kan Mas Valen sama Mas Rafa. Kalau Mas Valennya kan hari Rabunya ada kegiatan. Kalau Mas Rafanya hari Selasanya ada kegiatan. Nah, mungkin ada opsi lain untuk harinya selain hari Selasa dan Rabu. Atau mungkin bisa Senin, Kamis. Mungkin bisa katakan Mas Valen atau Mbaknya? Kamis sama Sabtu sama Senin atau Sabtu. Kalau Mbaknya? Kamis sama Sabtu. Kamis Sabtu. Kalau Mas Rafa? Senin Sabtu. Senin dan Sabtu. Nah, di sini masih ada 2 perbedaan lagi nih. Kalau cewek-cewek ini kan memilih hari Kamis sama Sabtu ya. Nah, yang apakah di sini itu ada kegiatan? Gimana nih? Enaknya gimana? Kan ini kan kelompok ya. Gimana enaknya? Habis ini Sabtu, Seninnya Selasanya Mbaknya ini hari Kamis sama? Tidak harus hari Kamis. Mbaknya juga tidak. Kalau habis ini ada kegiatan. Tidak ada. Lalu gimana? Apakah mau tetap kayak hari Kamis sama Sabtu atau ini kan soalnya kan ada 2 opsi kan, Senin sama Sabtu sama Kamis sama Sabtu. Gimana enaknya? Kan sama-sama nggak ada kegiatannya.
Jadi bisa ya mengikuti jadwal Selasa sama Kalian. Jadi kalian memilih Senin sama Sabtu. Jadi tidak ada paksaan kan, ini sudah dari hati kalian. Baik, untuk jadi harinya kita menetapkan hari Senin sama Sabtu ya. Nah, untuk frekuensi waktunya di sini tuh normalnya itu 45 sama sampai 60 menit. Kalian memilih berapa? 45 ya. Berarti kalian setuju yang 45 menit. Baik. Nah, kemudian untuk apa? Misalnya ya, kan ini kan kelompok. Nah, nanti kalau misalnya ada yang menyanggah, kemudian ada yang bertanya, kode etiknya tuh gimana? Kayak angkat tangan terlebih dahulu baru dipersilahkan untuk bicara atau gimana? Mungkin dari namanya angkat tangan dulu. Kalau namanya angkat tangan. Angkat tangan dipersilahkan. Angkat tangan sambil menunggu dipersilahkan atau jadi di sini kesepakatannya angkat tangan kemudian menunggu dipersilakan baru boleh menjaga atau menjawab ya. Nah, untuk kedatangan misalnya dari satu anggota ini ada yang tidak hadir. Nah, itu dikasih punishment seperti apa? Mungkin bisa dikurangi saja atau disuruh membawa makanan atau disuruh minum air sedikit. Ini dari banyak mungkin ice speaking ya. Dari ice speaking. Ini ice speaking juga. Sama ice speaking. Baik, jadi nanti kalau ada yang hadir ya, misalnya banyak yang hadir dengan alasan yang tidak jelas, nanti kalau proses konseling selanjutnya, nanti hukumannya disuruh memimpin ice breaking gitu ya. Baik. Nah, dalam proses konseling ini kita juga ada asas-asas yang harus ditaati. Di sini ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan itu kalian semua harus menjaga permasalahan yang sedang dihadapi oleh masing-masing. Jadi kalian nggak boleh menceritakan ke teman-teman kalian yang lainnya. Pokoknya di luar kelompok ini ya. Jadi kalian harus benar-benar menyimpan. Kemudian kalau asas keterbukaan itu kalian harus terbuka untuk menceritakan permasalahan yang sedang kalian hadapi agar permasalahan kalian bisa diselesaikan bersama-sama juga. Kemudian kalau asas sukarela itu kalian sukarela untuk mengikuti proses konseling ini. Gimana? Apa sudah paham? Sudah. Nah, baik. Dari mungkin bisa saya simpulkan lagi ya. Untuk tipe kelompoknya kita memilih tipe kelompok yang tertutup, betul? Nah, untuk hari kemudian berapa kali pertemuannya sama waktunya kita memilih 2 kali dalam 1 minggu, kemudian harinya hari Senin sama Sabtu, sama frekuensi waktunya itu apa? 45 menit, benar? Benar ya. Baik. Nah, setelah semuanya sudah disepakati, apakah kalian masih tetap mau melanjutkan proses konseling ini? Lanjut. Baik. Nah, sekarang mungkin kalian bisa menceritakan permasalahan yang sedang kalian hadapi pada saat ini. Mungkin bisa dari kelas kalian dulu. Iya dulu. Apa yang masalahnya yang dihadapi? Ya, siapa dulu ayo. Apa ya? Ini karena nggak bisa keterima di SMA setelah belajar di SMA. Oh, berarti kayak cemas ya, akan keseruannya gitu ya. Kemudian berikutnya takut nangis ya. Tidak percaya diri saat berpresentasi. Jadi tidak percaya diri untuk diskusi. Misalnya Dan tidak terima bukan setelah masa depan juga ya. Mas apa? Aku pilih ujian saja. Aku bilang ujian. Nah, jadi permasalahan kalian di sini tuh sama ya, Pak? Kalian tuh
selalu berpikiran negatif akan masa depan kalian kan. Nah, baik. Mungkin dari semua seluruh anggota ini permasalahan siapa yang ingin dibahas? Bukan berarti misalnya masalahnya Mas Bapak yang dibahas, bukan berarti masalah kalian itu tidak penting ya. Jadi di sini kita mengenai masalah yang paling urgent terlebih dahulu. Tapi nanti kalian permasalahan kalian juga akan diselesaikan bersama-sama. Nah, mungkin dari kalian bisa memilih permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Siapa? Vio, masalah Vio. Terus siapa? Vio juga. Siapa? Vio juga. Vio juga. Nah, jadi di sini kan permasalahannya Vio ya yang akan dibahas. Nah, mungkin sekarang Mbak Vio bisa menceritakan permasalahannya lebih detail lagi. Nilainya kalian ujian tidak kurang habis, jadi mungkin nilainya kurang untuk masuk SMA. Jadi kayak takut ya Mbak, saya masuk ke SMA atau lagi. Nah, dari skala berapa Mbak? Vio itu kayak takut sama permasalahannya. Mungkin bisa dari skala 1 itu paling rendah, kemudian 5 itu paling tinggi. Nah, masalah Mbak Vio itu pikiran negatif Mbak Vio itu berada di skala berapa? 3, berarti ya tengah-tengah ya. Nah, mungkin kalau Mbaknya dari permasalahan Mbaknya sendiri berada di skala berapa? 2, berarti agak terlalu tinggi ya. Kalau Mbaknya bisa juga 2 juga. Nah, jadi Mbak Vio ini misalnya lumayan ya. Nah, biasanya Mbak Vio itu kalau berpikiran negatif tersebut itu ketika apa? Kayak ketika lagi berjalan diri, atau kayak ketika lagi nonton TV terus tiba-tiba mikir negatif gitu, kita apa? Mau tidur ya biasanya. Nah, kemudian apa? Nah, apakah sebenarnya Mbak Vio sudah pernah melakukan biar Mbak Vio itu tidak berpikiran negatif gitu? Dia ngelakuin sesuatu itu akan Mbak Vio itu tidak berpikiran seperti itu. Apa misalnya musik biasanya. Baik, mungkin di sini saya akan itu ya Mbak Vio akan memberikan teknik apa namanya restructuring kognitif. Nah, di mana restructuring kognitif itu kalian semua harus menghilangkan pikiran negatif kalian untuk merubah ke pikiran yang lebih positif. Nah, tadinya kan Mbak Vio pikiran negatifnya kan kayak takut kan kalau bisa nggak nanti masuk ke SMA setelah SMP ini, SMA mungkin Mbak Vio bisa merubahnya seperti ini. Saya yakin saya bisa masuk di SMA yang saya inginkan. Nah, mungkin dari teman-teman juga bisa merubahnya. Yang tadinya Mbaknya juga kayak takut kan, akan nilainya juga kan. Nah, itu kayak dirubah juga ke yang lebih positif lagi. Misalnya Mbaknya takut nilainya jelek. Nah, Mbaknya merubahnya seperti ini. Kayak saya yakin nilai saya pasti bagus. Kemudian pas kalian juga kayak takut nggak masuk SMK, dirubah menjadi yang lebih positif. Saya yakin saya pasti akan masuk ke SMK. Nah, mungkin kalian bisa memikirkan dulu ya pikiran negatif apa, kemudian dirubahnya ke yang positif. Mungkin dari Mbak Vio pikiran negatifnya. Itu berarti positifnya kan, lebih semangat lagi belajar akan mendapatkan nilai yang bagus, akan bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Kalau enggaknya jadi yang tadinya pikiran negatif nilai juga itu dirubah. Saya belajar akan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau sekarang
belajar. Siapa? Rajin belajar, Oke. Jadi mungkin di sini kalian juga sudah bisa ya kayak kalau misalnya pikiran negatifnya kuat kayak masuk nggak ya ke SMK langsung diganti ke yang positif. Saya yakin saya pasti bisa, saya akan belajar bisa masuk ke SMK yang diinginkan. Nah, Mbak Zara juga seperti itu ya, karena di sini masalah Mbak Zara yang dibahas lagi. Mungkin Mbak Zara bisa mengulang lagi yang awalnya negatif menjadi ke yang lebih positif lagi. Mungkin bisa disebutkan lagi satu kata yang kita punya. Ya kayak gini, nilaiku jelek gitu, terus berubah menjadi positif. Saya yakin saya mendapatkan nilai yang bagus. Gimana Mbak Zara? Apakah sudah bisa merubah itu kalau misalnya pikiran Mbak Zara negatif merubahnya ke pikiran yang lebih positif lagi? Apakah sudah bisa? Gimana kalau teman-teman, apakah sudah bisa merubah pikiran yang negatif ke pikiran yang lebih positif lagi? Bisa ya. Nah, mungkin nanti kalian harus itu ya, membaca di rumah kayak misalnya gini. Ketika kalian pikiran negatifnya mulai muncul, kalian tulis di kertas, tulis pikiran negatifnya. Kalian buat garis 2 garis, sebelah kiri pikiran negatif dan sebelah kanannya pikiran yang positif. Jadi nanti kalau misalnya pikiran kalian negatif kalian muncul, kalian tahu gimana ya masuk nggak ditulis, masuk nggak ya. Nah, berubah ke yang lebih positif lagi. Saya yakin saya pasti masuk, gitu ya. Apakah sudah paham? Nah, mungkin dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa membawa tugasnya tadi ya, dan kayak mengevaluasi apakah sudah benar-benar dilakukan atau belum, dan itu sudah bisa merubah pikiran negatif kalian yang menjadi yang lebih positif atau enggak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya setiap pikiran negatif muncul atau di mana pun pasti kan ada HP tuh, nah kalian bisa catat itu dulu, terus kemudian nanti kalau ada waktu senggang di rumah itu kalian rubahnya menjadi pikiran yang lebih positif. Jadi kalian harus berpikiran yang positif lagi untuk entah itu masa depan atau nilai atau gimana gitu. Mungkin cukup sekian ya persen kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga karena kalian sudah bersedia datang. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.